Tipsnya kalau kenalan di sosial media, Assalamualaikum, hai kocok-kocok kece, ketemu lagi di channel Vicky Berli bersama keluarga Sendal Jepit. Hai, gimana? Masih kuat gak menjalani ibadah puasanya? Ini aku bikin hari ketiga puasa. Oke, tetap semangat puasanya ya. Dan ketemu di konten Ceriwis. Ini adalah konten baru dari channel aku. Ceriwis ini adalah kepanjangan dari cerita ora uwis-uwis. Jadi buat kalian yang punya pengalaman cari solusi atau punya cerita menarik yang bisa diambil hikmah atau pengalamannya bisa dibagikan ke teman-temannya, bisa langsung DM aku di Instagram aku ya. Langsung aja follow @navarinovianto dengan format Ceriwis, biar langsung aku buka ya, karena DM yang masuk banyak banget. Jadi kalian paling atas nanti langsung tulisin aja Ceriwis. Oke, hari ini aku mau berbagi pengalaman dari salah satu followers aku, dan ini bisa diambil pelajaran juga ya. Mungkin nanti di sini aku nanti sedikit ngasih solusi juga buat mbaknya yang sudah curhat di Instagram aku. Terima kasih. Kisahnya boleh diangkat di sini. Oke, tapi nggak aku sebutkan nama akunnya, jadi kalian jangan kepo ya. Oke, dan sebelum videonya dimulai, jangan lupa yang baru nemu channel ini jangan lupa di subscribe dan juga like, karena itu adalah bentuk support kalian buat aku semakin semangat lagi buat video-video selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung ke videonya. Oke, mungkin hari ini aku mau mencoba berbagi pengalaman dan mau sedikit ngasih solusi dari curhatan salah satu followers aku di Instagram. Jadi mungkin siapa tahu ada yang pernah mengalami seperti ini juga atau sedang mengalami seperti ini. Semoga bisa sedikit membantu. Dan buat kalian yang pernah mengalami masalah seperti ini, siapa tahu bisa berbagi pengalaman kalian juga. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi bingung, yang lagi kebimbang saat ini. Oke. Buat kalian cewek-cewek, kalau kenal anggota dari Instagram, aplikasi game, dari Facebook, kalian harus tetap berhati-hati. Bukan kita suuzon, kita harus cari tahu mereka yang kenalan dengan kita itu benar-benar anggota atau bukan. Buat kalian cara bedakannya langsung lihat di deskripsi box. Aku udah pernah bikin video cara membedakan atau melihat tentara gadungan di sosial media. Kalian langsung aja meluncur ke video aku yang itu. Jadi di sini ada salah satu followers aku cerita kalau dia itu punya kenalan dari dari aplikasi games, kemudian berpindah ke WhatsApp. Setelah berpindah ke WhatsApp, mereka saling komunikasi, saling menanyakan punya pasangan atau tidak. Nah, mulai dari situ mbaknya ini mulai ada perasaan. Tapi dari situ dia juga belum tahu kalau masnya ini adalah seorang anggota, katanya. Kemudian masnya ini juga bilang kalau dia kepingin punya pasangan yang berasal dari satu kota tempat tinggalnya. Karena masnya ini katanya dinas di luar provinsi. Misalnya Mbak B ini di provinsi A, masnya ini asalnya dari provinsi A, tapi dinasnya di provinsi C. Seperti itu. Jadi seperti memberi harapan dan angin segar mungkin ya, karena mbaknya ini juga posisinya setelah putus. Jadi baru aja putus, terus ya lagi dideketin cowok ya, mungkin buat sedikit mengobati luka hatinya seperti itu. Kemudian berlanjut, mbaknya ini akhirnya bilang kalau suka sama si masnya ini. Nyatanya setelah mbaknya bilang seperti itu, masnya tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar. Tapi mbaknya positive thinking. Oh, mungkin masnya lagi sibuk karena abdi negara. Oh iya, hampir kelupaan. Mbaknya ini sudah pernah video call dengan masnya. Katanya dari video call itu mbaknya yakin kalau masnya ini benar-benar tentara. Jadi sebelumnya itu pernah ngaku di chat itu kalau tentara. Nah, tapi mbaknya nggak langsung percaya. Namun setelah video call dia memastikan kalau masnya itu benar-benar tentara. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah masnya menghilang, mbaknya mencoba untuk move on. Jadi selama 7 bulan itu setelah mbaknya mengungkapkan kalau mbaknya suka,
Masnya nggak ada kabar, menghilang. 7 bulan kemudian Masnya hadir kembali, dia datang dan tanya, Mbak B mulai suka dia itu mulai kapan? Mbak B bilang kalau mulai tahu di aplikasi game. Nah, Masnya ini juga pernah berjanji kalau dia pulang atau cuti ke rumah orang tuanya karena mereka itu kan satu kota, itu akan menemui si Mbak B ini. Tapi nyatanya enggak ditemuin dan sekarang juga enggak ada kabarnya. Padahal selama 7 bulan itu Mbak B ini berusaha untuk move on dari emasnya ini tadi. Tapi ternyata setelah 7 bulan dia berusaha untuk move on, Masnya hadir kembali, jadinya perasaan suka itu muncul lagi. Oke, Mbaknya ini minta solusi. Harus bagaimana, dan dia juga tanya cara membedakan anggota yang sudah berpasangan dan juga belum punya pasangan. Ya, di sini mungkin yang udah bayangin tentang kisah itu tadi, coba komen di bawah. Kalau kalian jadi Mbak B, kalian akan gimana? Coba komen di bawah ya. Siapa tahu nanti dibaca sama mbaknya, jadi bisa sedikit menambah solusi dan bisa membuat dia move on. Coba komen di bawah. Kalau menurut aku, buat kalian juga yang kenal dari sosial media, dari dunia maya, kalau bisa kalian sebelum ketemu langsung itu cari tahu dulu asal usulnya. Karena sekarang itu juga banyak tentara-tentara gadungan atau yang mengaku-ngaku tentara. Aku juga ini, kasusnya si Mbak B ini, dia kan bilang pernah video call dan dia percaya kalau si emasnya ini tentara asli, bukan suuzon. Aku juga nggak tahu mbaknya ini menilai emasnya tentara asli dari sisi mananya. Mungkin waktu video call pakai seragam doreng, atau mbaknya melihat lingkungan sekitarnya atau diperlihatkan lingkungan sekitarnya itu asrama atau bagaimana, aku juga kurang tahu. Tapi kita kalau yang namanya kenal di sosial media dengan profesi apapun, jadi nggak hanya tentara aja, dengan semua profesi, karena sekarang gampang banget kan kalau kenalan di sosial media, kita ngaku kerjaan kita ini, kerjaan kita ini, kerjaan kita ini, itu gampang banget. Jadi kita harus tetap hati-hati, apalagi berlanjut di WhatsApp yang lebih pribadi lagi, chat yang lebih pribadi lagi. Jadi kalian harus cari tahu asal-usul kenalan kalian itu, terus pekerjaan, pokoknya ya namanya kita kan kalau kenalan dari sosial media harus benar-benar meyakinkan kalau dia itu jujur. Gimana caranya ya, kita harus pandai-pandainya aja. Dan kalau kita dibikin bapers, apapun profesinya loh ya, ini apapun, nggak hanya anggota atau nggak hanya TNI, apapun profesinya, kita harus bisa menjaga diri sebagai wanita. Kita harus menahan diri. Semisal kita suka ya, kita harus tetap menjaga diri sampai kita tahu pasti status, kemudian asal-usulnya, siapa dia sebenarnya. Bahkan kalau bisa ya ketemuan dulu, jangan sampai kita belum pernah ketemu, kita langsung suka, itu jangan sampai. Jadi kalau buat yang kenal-kenal di sosial media itu harus lebih berhati-hati, karena kita nggak tahu dia itu siapa, nggak tahu asal-usulnya itu gimana. Kalau kita nggak berhati-hati itu bahaya. Jangan sampai baper dulu buat Mbak B, tetap semangat, jangan jangan dibawa perasaan. Mungkin lebih baik cari yang di dunia nyata yang jelas dia berasal dari mana, kita tahu. Kalau ini kan mungkin kayaknya, aku juga kurang jelas ya, kayaknya itu memang dari dunia maya aja kenalnya. Jadi kalau mau kasih solusi ya mungkin lebih baik lupakan aja Mbak. Karena udah pernah bilang suka, tapi tiba-tiba menghilang, terus tiba-tiba datang lagi, terus kemudian janji lagi mau nemuin, ternyata ya nggak ditemuin, mungkin ya mundur alon-alon aja. Ya mungkin seperti itu aja. Buat yang kenalan-kenalan di sosial media, bentar. Buat kalian yang kenalan-kenalan di sosial media harus lebih hati-hati dengan siapapun itu, apalagi kita wanita.
banyak banget kan kasus-kasus yang kenal di sosial media yang berujung nggak jelas itu. Jadi kalau tipsnya kalau kenalan di sosial media, kalian harus kepoin dulu sosial medianya, IG atau Facebooknya. Dia udah punya pasangan atau belum? Terus dia itu siapa? Dia itu kerja di mana? Terus siapa lingkungan di sekitarnya kan bisa kita lihat dari komen-komennya. Yang sering komen biasanya mungkin teman-teman terdekatnya atau bahkan malah ceweknya itu yang komen. Kita harus kepo-kepo seperti itu. Dan setelah itu usahakan bisa ketemuan secara langsung. Ketemuan secara langsung di sini jangan sampai kalian janjian di luar rumah ya. Kalau bisa si cowok yang datang ke rumah. Kalau kalian kopi darat di luar, waduh bahaya. Kita kan nggak tahu dia itu benar-benar baik atau enggak. Itu apapun profesinya. Jadi nggak harus pekerjaan ini itu. Jadi ini semua harus kalau kenalan dari sosmed harus ketemuan di rumah. Ada orang tua kalian. Jadi orang tua kalian juga tahu siapa teman kalian, siapa yang lagi dekat dengan kalian. Jadi ya gitulah. Kalau kenalan di sosial media jangan sampai ke bawah hati dulu. Mbak B mendingan di itu aja lah. Dilupain aja lah kayaknya kalau menurut aku bukan ngajarin jelek ya, tapi kalau dari ceritanya kok jangan terlalu diharapkan lah ya Mbak. Cari yang baru. Cari di dunia nyata aja. Ya mungkin kayak gitu aja. Apalagi ya, mau kasih tips mau bedain tadi udah. Kemudian tips kenalan di sosial media juga udah. Mau aku tambahin apa lagi ya? Mungkin kayak gitu aja kali ya. Buat kalian yang kenalan dengan pasangannya saat ini dari Facebook atau Instagram, kasih tips cara membedakan kenalan di Instagram atau di Facebook biar buat yang belum pernah ketemu dengan kenalannya secara langsung biar bisa dipraktekkan. Kalau mau nambahin langsung tulis di kolom komentar. Karena kalau kenal dari sosial media itu sebenarnya udah dari zaman aku dulu itu udah ada. Jadi langsung komen di bawah, mungkin bisa dibuat pengalaman tambahan referensi lebih berhati-hati lagi. Oke. Mungkin video kali ini seperti itu aja. Semoga bermanfaat buat kalian-kalian yang kenalan di sosmed dan belum pernah ketemu dengan pasangannya. Bertemu langsung ya. Jadi buat yang belum ketemu langsung dengan pasangannya bisa coba dicek-cek, dites-tes. Kalau kenalannya abdi negara sih paling kalau nanyain NRP sebenarnya kalau belum pernah ketemu juga nggak bakal dikasih sih. Mungkin ya pokoknya kepo-kepo dulu, nanti kalau udah yakin oh ya ini kayaknya tentara beneran, nanti langsung ajak aja ketemuan. Kalau dia banyak alasan ya berarti nggak serius. Kalau serius pasti dia bakal nemuin. Jadi ajak aja ketemuan di rumah ya, tapi jangan di luar rumah. Ingat kalau kenalannya di sosial media mending ketemuannya di rumah aja biar lebih jelas, biar mungkin bisa ditanyain orang tuanya juga biar lebih kenal juga. Mungkin seperti itu aja. Oke Mbak B, tetap semangat. Solusi dari aku lebih baik mungkin move on aja. Karena udah beberapa kali kan di PHP-in, nggak di PHP-in, dikasih harapan tapi tidak diberi kejelasan dengan hubungannya. Mungkin emasnya ini ya, positive thinkingnya emasnya ini mungkin Mbak lebih menganggap Mbaknya ini teman curhat atau ya teman aja, mungkin seperti itu. Oke, ya udah Mbak, lupain aja Mbak, cowok banyak kok, cari aja di dunia nyata. Oke Mbak, tetap semangat. Oke, video kali ini seperti itu aja. Terima kasih yang sudah nonton, semoga video ini bermanfaat, bisa diambil hikmah dari video ini, diambil positifnya, yang negatif-negatif dibuang ya. Semoga pengalamannya si Mbak B ini bisa buat pengalaman kalian yang lagi kenalan lewat sosial media dan lebih berhati-hati lagi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Video kali ini seperti itu. Assalamualaikum.